Jemaat Tuhan, wow, luar biasa, haleluya, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Saya percaya jemaat Menteng selalu setia, setiap minggu datang ibadah. Saya percaya setiap keputusan kita datang ibadah itu saudara, kita kepengen ketemu Tuhan, amin. Gak ketemu siapa yang bicara di depan ini, siapa pengkhotbahnya, siapa yang main musik, ya, siapa yang bawa pujian penyembahan. Tapi satu hal saudara, setiap kita datang ibadah itu kita kepengen ketemu sama Tuhan, amin. Kenapa kita kepengen ketemu sama Tuhan saudara? Karena kita butuh Tuhan, amin saudara. Siapapun kita gak bisa hidup dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Kita percaya saudara setiap minggu karena kita gak tahu apa yang terjadi. Dan baru-baru ini kita melihat kondisi negara kita yang gak baik-baik saja. Tapi saya percaya saudara, di balik guncangan Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar bagi bangsa kita, amin. Saya bersyukurnya di sosial media itu ketika terjadi kerusuhan, terjadi demonstrasi karena ketidakadilan, karena situasi bangsa kita, saya melihat ada yang provokatif, tapi ada yang selalu speak blessing buat bangsa kita, amin. Dan waktu kejadian itu ada juga gereja-gereja yang gak ibadah saudara, karena kejadian itu ya, karena takutnya masa bentrok ya. Tapi puji Tuhan GB Menteng gak ada libur ya. GB Menteng di tempat ini tetap setia datang ibadah, semuanya berjalan dengan aman. Saya percaya Tuhan Yesus pasti pegang kendali atas bangsa kita. Tuhan masih pegang kendali, amin. Dan saya percaya hari ini saudara, saya akan thank you Pak Gembala, Pak Wakil Gembala, terima kasih diberikan kesempatan lagi ya. Waktu begitu cepat padahal 2 bulan lalu udah barusan ya, bulan lalu istri saya nih, sekarang saya nih. Jadi kayaknya kita balas-balasan nih ya. Jadi pendeta Pratama ini saling debat-debat gitu, kadang ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita diberkati dengan firman Tuhan. Ya. Sebenarnya saya kemarin nggak mau bawa topik ini karena biasanya 1 bulan itu Pak Gembala ini selalu coaching kita gitu ya. Kan masih 2 bulan lagi, coba direnungkan gitu ya. Pesan Tuhan apa, didoakan gitu ya saudara. Kita doa Tuhan apa ya sesuai kebutuhan jemaat, terlebih diri kita pribadi, amin. Karena hidup kita yang kita ceritakan buat orang lain itu menjadi berkat. Tuhan pakai jadi berkat buat semua. Waktu itu Pak Gembala, yuk kamu renungkan gitu ya setiap bulan gitu ya. Sebenarnya temanya bukan ini, tapi 2 minggu terakhir kok berubah gitu ya. Pak Gembala kan spill selalu buat kita ya. Lihat jemaat, lihat apa yang kamu alami di pekerjaan, di kantor, di keluarga. Karena itu lebih hidup saudara, itu yang kita alami sehari-hari, amin. Nah hari ini saya akan bawa sharing buat kita semua. Judulnya adalah, saya beri judul hari ini, berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya katakan amin. Kita masih ada di tahun penuaian, ya. The year of harvest. Saya percaya saudara sudah menuai, saudara. Masih ada waktu, belum terlambat ya. Mungkin udah ada yang menuai, mungkin masih ada yang menabur, mungkin masih jalan di tempat. Tapi saya percaya saudara, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan, amin. Kecuali kalau Tuhan Yesus sudah datang, semua telat ya. Sampai terus datang, sebelum dia datang tidak ada kata terlambat saudara. Masih ada beberapa bulan lagi kita akhiri tahun ini adalah tahun penuaian. Saya percaya ini sangat relate sekali dengan kondisi bangsa kita, keadaan kita ya. Saya percaya kata kunci hari ini adalah orang benar, amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ayo kita buka ayatnya saudara di dalam Amsal 10 ayat 6, kita baca sama-sama ya. Amsal 10 ayat 6, Amsal 15 ayat 6, kita baca sama-sama dari Amsal 10 ayat 6, 1, 2, 3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 15 ayat 6, di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi berkat ada di atas kepala orang benar. Nah saudara, saya renungkan kenapa harus di kepala ya, bukan di dompet atau di mana gitu ya. Saya renungkan saudara, kepala ini adalah input dan output, apa yang keluar dan masuk dari hidup kita, amin.
ada telinga, ada mulut, ada mata. Oh iya juga Tuhan ya. Tapi ingat saudara, sumbernya adalah hati. Ya, apa yang dari hati itu yang keluar. Dari perkataan kita, dari mata kita, dari telinga kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan buat orang lain, di sosial media, dimanapun itu saudara. Jadi berkat ada di atas kepala orang benar. Kata kuncinya adalah ini. Kalau kita menjadi orang benar, saya percaya diberkati, amin. Kalau saudara sudah dibenarkan, dilayakkan oleh Tuhan, saya percaya saudara kita siap terima berkat. Yang kadang-kala kita nggak tahu datangnya dari mana. Kita nggak tahu datangnya berkat itu dari kanan, dari kiri. Karena kita nggak sadar, ternyata pintu yang satu ketutup, ada pintu yang terbuka saudara. Dan kita percaya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya selama kita benar di hadapan Tuhan, saya percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Amin saudara. Sekalipun yang kita alami hari ini belum tentu seperti yang kita harapkan. Setiap kita pasti mau hidup diberkati. Saya percaya di ruangan ini ada Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang kepengen gak diberkati. Pasti semua pengen diberkati, amin. Siapapun kita saudara, pasti pengen diberkati. Karena kita butuh saudara, kita butuh berkat. Kita datang ke gereja ini butuh berkat ya. Kita mau berkeluarga, punya rumah tangga, kita butuh berkat saudara. Tapi seringkali pada kenyataannya untuk mendapatkan berkat itu kadang-kala kita tidak mengalami sesuatu yang mengalami terobosan dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Misalnya penyakit saudara, kita nggak duga kapan waktunya tiba-tiba kita sakit, kita nggak bisa buat apa-apa, amin. Misalnya keuangan saudara, kadang kita bekerja gitu ya, ada penghasilan gitu, dapat penghasilan, uangnya pas-pasan gitu, terus ada tapi kurang gitu. Itu seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang tidak cukup, kadang berkat itu numpang lewat ya. Seringkali kita melihat kita membutuhkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, mendoakan sesuatu, bergumul hal sesuatu supaya kita ini menerima berkat dan kita boleh melakukan sesuatu dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi pada kenyataannya saudara, seringkali di luar dugaan kita. Ya, kita kepengen Tuhan sampai kapan sih saya kontrak terus gitu ya. Secara uang yang kita dapatkan ini ya ala kadarnya lah, secukupnya gitu. Tapi aduh gimana ya, saya pengen punya rumah, saya pengen itu, saya pengen ini. Saudara, kadang kok belum tercapai ya, kok belum terbuka ya. Dan kadang saudara, ada banyak macam-macam nih orang mendapatkan berkat, amin. Saudara, kalau berkat itu kalau kita bekerja, berusaha, banting tulang pasti diberkati, amin. Pasti diberkati saudara. Kalau saudara disiplin, bekerja keras, orang-orang di luar sana mereka itu bekerja Minggu, Sabtu, seminggu, 7 hari seminggu, sebulan mereka terus bekerja, banting tulang, dan mereka diberkati saudara. Ada yang diberkati. Tapi ada beberapa macam ya, ada beberapa cara orang mengejar berkat saudara. Ini penting sekali ya, karena kita harus tahu dulu saudara, orang mendapatkan berkat itu berbagai macam cara. Mungkin yang kemarin kita lihat ya, karena kejahatan, mungkin dosa, penipuan, yang korupsi kemarin yang kita lihat di beberapa pejabat kita saudara, itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak benar, amin. Dengan cara kejahatan, keserakahan, menipu. Dan mungkin ada juga orang, kalau dulu sebelum kita percaya sama Tuhan, mungkin kita datang ke orang-orang pintar, bisa aja datang ke dukun saudara. Nah kalau saya itu pernah alamin waktu saya masih selesai waktu STM, saya dari STM dulu saudara, SMK ya, SMK. Waktu itu saya pengen berangkat ke Jakarta, ke Medan dulu sebelum ke Jakarta saudara. Waktu ke Medan itu saya itu gak pede saudara, karena saya mau ngapain di sana, ketemu orang baru, kenal orang baru. Makanya karena saya gak pede, saya butuh sesuatu. Akhirnya saya ajak teman saya, kamu tahu nggak di mana yang bisa kita bisa kalau merantau itu bisa dapat kekuatan gitu, ya bisa dapat kalau 10:1 ya, bisa dikatakan jimat-jimat lah gitu ya saudara ya. Sampai saya terjun pernah seperti itu saudara. Itu teman saya, ayo kita dibawa ke suatu tempat, akhirnya kita di sana ketemu dengan orang pintarnya saudara, paranormal saudara. Dan kita dikasih saudara beberapa
ada benang lah, apa segala macam lah, minum ini, minum itu, terus kita mandi kembang 7 warna. Kita lakukan saudara. Supaya apa? Nanti waktu merantau, wah saya pede nih. Saya bisa lakukan apa saja, supaya saya bisa sukses gitu ya. Dan ternyata itu semua saudara gak ada artinya. Ketika saya pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin saudara. Karena waktu saya menggunakan itu nggak tenang, nggak damai. Setiap kali datang ke gereja itu hanya formalitas, rajin ke gereja gitu ya. Tapi di sisi lain saya percaya bahwa jimat yang saya bawa ini akan bisa menolong saya untuk mendapatkan pekerjaan. Akan bisa menolong saya waktu saya dikeroyok orang, saya bisa 10:1 gitu ya. Ketika saya ngomong, orang itu jadi ibah gitu. Jadi kita bisa survive. Yang saya rasakan seperti itu, yang saya harapkan seperti itu. Tapi di balik semua itu Tuhan bilang, ketemu Tuhan Yesus saudara, ternyata Tuhan Yesus lebih sakti, amin. Dia lebih dahsyat saudara, dari jimat-jimat, dari apapun yang kita pakai untuk menolong kita. Itu luar biasa saudara. Mungkin karena kita dapat berkat, mungkin orang tua kita sudah kaya gitu ya, sudah punya harta benda yang luar biasa. Ya karena orang tua kita kaya, ya kita punya berkat gitu ya. Mungkin di sini ada yang seperti itu saudara. Kalau ada mungkin dibagi dengan saya, dengan Pak Gembala ya. Saya percaya saudara mungkin dengan kerja keras ya, banting tulang seperti saya ucapkan tadi, orang nggak ada istirahatnya lagi saudara, demi mendapatkan berkat. Jadi suatu saat beberapa waktu yang lalu, ini ada teman bisnis kita lah. Saya kan itu saudara ya, saya itu ya bisnis lah gitu ya. Jadi teman saya ini sudah kenal sejak di perusahaan saya yang lama ya. Beberapa waktu yang lalu, dia itu selalu sibuk dengan pekerjaan. Hampir ke semua pulau ya, Sumatera, Makassar, Kalimantan untuk ngerjain proyek lah saudara. Saya sering partner sama dia. Setiap pekerjaan kita sering kerja sama gitu, partner sama dia. Dan masih muda, lebih muda dari saya malah ya. Waktu itu jam 3 ditelepon saudara. Telepon kita kan udah tidur. Ada apa? Oh Pak, ada job begini Pak. Gimana nih jobnya? Ini kesempatan di Makassar, besar sekali. Untungnya besar sekali. Itu saudara, aduh jam 3 masih kerja gitu ya. Besoknya lagi telepon di jam 1. Kadang telepon di jam 2 WhatsApp gitu. Gimana. Saya bilang, bro kamu gak ada istirahat ya? Saya bilang gitu. Dari pagi, siang, malam, subuh masih on saudara. Jadi waktu kita pernah ketemu di daerah Tebet, kita meeting saudara. Saya tanya, apa rahasia kamu kok gak pernah istirahat gitu ya? Kerja, banting tulang, semuanya diurus, semua dikerjain. Sebentar di sini dari Surabaya, sebentar di mana gitu. Itu saya salut banget, luar biasa gitu. Tapi pada satu titik begini saudara, saya kaget. Di bulan Februari kemarin saudara, tiba-tiba saya dapat telepon dari teman-temannya dia juga dan tahu kontak saya. Sudah almarhum Mbak, sudah meninggal. Wah, kaget saya. Waduh Tuhan. Terus saya datang berkunjung ke rumah dia saudara. Saya tanya gimana kehidupannya. Itu saudara tidak ada istirahat. Tidur aja kadang gak tidur saudara. Cuman ngopi, pola hidup, kembali ke pola hidup. Wah, kerja banting tulang untuk mendapatkan berkat saudara. Gak ada istirahat. Itu akhirnya saudara, waktu dia selesai mandi itu langsung jatuh saudara. Itu saya lihat, saya belajar Tuhan ya. Kalau kita mendapatkan berkat dengan kekuatan kita, memang ada kita dapat berkat, amin saudara, bekerja ya. Memang dapat berkat, tapi satu titik saudara kita nggak perhatikan kehidupan kita, akhirnya jatuh saudara. Nah, saya percaya semua kita di tempat ini berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, amin. Amin saudara. Nah, karena itu ada berkat Tuhan saudara. Jadi jangan lewatkan setiap kali kita datang sama Tuhan, doa sama Tuhan. Pasti ada berkat dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya senang kalau lagi kita persembahan ya, saya senang ayat ini saudara. Karena berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu gak bisa diganti saudara. Kalau itu udah berkat Tuhan buat saudara dan saya, itu gak ada yang bisa menggesernya. Apapun itu, kalau itu berkat Tuhan, Tuhan pasti kasih saudara. Tapi kalau itu bukan berkat kita, mau kita banting tulang pun kerja, itu belum tentu juga kita dapatkan saudara. Karena saya kadang berpikir seperti itu. Ada satu job nih saudara.
Saya yakin ini sudah di tangan ini job. Sudah harga paling bagus, speknya paling bagus. Ya. Terus kita dengan vendor-vendor lain sudah paling bagus ya. Secara teknis paling bagus. Itu kita udah yakin dapat tuh. Tapi saudara, pada waktu pengumumannya gak dapat. Kesal gak saudara? Bisa lemas dong ya kan. Kita tadi udah yakin, udah semangat dapat, ternyata gak dapat. Nah kadang kita, kalau itu gak berkat Tuhan, bisa aja saudara ya. Bisa aja itu dikasih ke saya gitu, Tuhan kasih tuh kerjaan. Tapi gitu dapat kerjaan itu, saya nggak tahu, tiba-tiba bisa saja. Waktu kita dapat job itu, kita kerjakan, sesuatu terjadi yang mungkin di luar dugaan kita, amin. Dan itu pernah saya alamin. Karena kalau kita kan biasa tergiur dengan, hoki, untung ya. Untung saudara. Di atas kertas untung saudara. Kita go ahead tuh, kita jalanin. Bukannya untung, jadi buntung saudara. Itu lemas banget ya kalau begitu ya. Bukan kita lagi, malah kita nombokin, malah nyisain utang gitu ya. Terus kita ngutang, terus kita nyicil. Aduh Tuhan, seandainya aku gak ambil Tuhan. Gitu. Biasanya penyesalan sering terlambat, amin. Saudara jujur, kita jujur aja ya. Kadang penyesalan itu terlambat. Aduh Tuhan, kenapa saya ambil gitu ya. Akhirnya ya kita tanggung sendiri sudah. Kalau itu bukan berkat kita, ya Tuhan bisa ubah. Tapi kalau itu berkat Tuhan saudara, mau gimana pun caranya, Tuhan pasti bisa memberkati kita dengan luar biasa, amin. Saudara, berkat itu enggak hanya bicara materi, enggak hanya bicara harta, tapi hari-hari ini lihat kesehatan kita ya. Pekerjaan kita, rumah tangga kita. Saya percaya saudara, kalau selama kita berkat Tuhan ada di dalam hidup kita, saya yakin apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan pasti bela, amin. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Tidak hanya bicara kekayaan ya. Salah satu saya mau baca saudara, mungkin di firman-Nya di sini tidak ada di slide. Saya baca satu ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 12 ya. Kita akan kembali dulu kepada apa kata Tuhan tentang berkat saudara. Sebelum kita siap diberkati, sebelum kita siap dibenarkan untuk menerima berkat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 ayat 12 saya bacakan buat saudara. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mungkin sudah familiar dengan ayat ini ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Wow ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mungkin ini salah satu versi yang Tuhan sampaikan kepada kita dengan teman saya tadi itu ya. Jadi menyimpang saudara. Karena apa? Karena memburu uang, memburu materi. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah di ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa di sini manusia Allah? Kita semua, amin. Saudara adalah pilih-pilihan Allah. Jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya rasa saudara yang tadi yang kita kejar nih ya, kayak nggak populer ya. Ya guys ya, yang kayaknya nggak populer tuh ya. Hari-hari ini kan Tuhan bilang kejarlah keadilan ya, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan, kayaknya nggak populer. Orang kan ngejar karir ya, ngejar follower gitu, ngejar target, kayaknya nggak populer. Tapi firman Tuhan bilang itu yang harus kamu kejar ya, keadilan, ibadah. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang kita cari saudara. Kelembutan, kesabaran. Sebelum kita mengejar yang lain, kejarlah itu terlebih dahulu. Karena ini hubungan ayat 10 dan 11 ini satu paket ya. Oleh karena memburu harta lah, oleh karena memburu rupiah lah, materi lah, orang itu menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Dan menyimpang dari iman, menyiksa dirinya saudara. Tapi ayo saudara, Bapak Ibu, teman-teman saya, ayo kejarlah apa kata Tuhan, kejarlah keadilan, amin. Ya kemarin kan karena gak adil ya, makanya ribut-ribut ya. Karena kebutuhan gak terpenuhi, akhirnya marah, emosi, terjadi
pembakaran, ya pemberontakan, karena ada kebutuhan nggak terpenuhi. Betul nggak saudara? Kalau sesuatu itu kebutuhan kita, harapan kita nggak terpenuhi, biasanya gampang kesal, marah. Betul nggak saudara? Itu kalau dapur nggak berasap katanya kalau biasa di lapangan. Kalau dapur nggak berasap itu ribut saudara. Bayangkan di rumah tangga kita ini kan kadang ada tapi kurang gitu. Dapat berkat tapi kurang, enggak cukup. Ada tapi pas-pasan gitu. Nah, itu sering terjadi, amin. Sering terjadi, apalagi kita dalam rumah tangga begitu. Dan itu salah satu pemicu kadang kita ribut, saudara. Ya, oh, kamu dong kerja, oh kamu dong usaha gini gimana gitu ya. Ya kalau kita nggak ada berkat Tuhan, ribut saudara. Piring terbang itu bisa terjadi saudara. Dan kita lihat di berita-berita sekarang ini ya faktor ekonomi, betul? Pembunuhan, pencurian, penipuan, semua karena faktor ekonomi. Ada kebutuhan yang gak terpenuhi, ada harapan yang gak terpenuhi, akhirnya marah, ribut. Akhirnya pecah, rumah tangga itu hancur saudara. Dan itu banyak terjadi saudara. Ya lihat aja berita-berita sekarang ini. Karena butuh uang, amin saudara. Ya mungkin kita mengharapkan jalan pintas ya, utang saudara. Akhirnya terlilit utang saudara. Pertanyaan kenapa? Men saudara, kenapa bisa kita alami? Kenapa itu bisa terjadi? Yang notabene-nya kita sendiri pun udah doa kok, udah ibadah kok ya, udah pelayanan kok. Kita udah rajin kok sama Tuhan, udah baca firman. Gitu. Tapi kok masih gak cukup gitu. Akhirnya itu memicu pertengkaran gitu ya, emosi, dan itu yang terjadi hari ini. Makanya saudara, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kita kembali ke firman Tuhan. Mungkin dunia bilang kamu hari Minggu ke gereja gak populer ya. Kamu ikut CG, kamu ikut worship fajar, kamu HWI. Nah, saya kan lagi kerja. Saya sibuk kerja cari uang. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati saudara. Hari-hari ini Tuhan buka ya. Mungkin kita dapatkan berkat itu dengan cara yang gak benar. Tuhan itu bisa buka saudara. Dan lihat aja bisa terjadi. Di baru-baru ini kita lihat ya di Nepal itu saudara ya. Kita lihat ya. Mereka hidup dengan kekayaan yang mungkin dengan tidak jerih lelah mereka gitu ya. Akhirnya Tuhan singkapkan, Tuhan buka saudara. Saya percaya kalau berkat Tuhan gak seperti itu. Amin. Saya ingatkan sekali lagi, berkat Tuhan gak hanya materi saudara. Kadang kita butuh ketenangan, betul? Butuh ketenangan, kedamaian, ya, di rumah tangga, di pekerjaan, ya, kesehatan. Kita butuh sukacita, kesabaran, itu juga berkat yang luar biasa yang Tuhan bisa berikan bagi kita kapan saja. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, saya akan kembali tetap kepada firman Tuhan bahwa untuk menjadi orang benar kita harus kembali, amin. Bagaimana supaya kita dibenarkan dulu? Kalau kita udah benar saudara, Tuhan itu gak ragu-ragu mempercayakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Kalau kita on track-nya Tuhan, di relnya Tuhan itu nggak ragu-ragu, nggak menahan-nahan, dia itu nggak tidur. Walaupun kadang kita berpikir Tuhan ini nggak adil kayaknya ya. Kenapa dia diberkati? Padahal dia nggak serajin gua tuh. Kalau baca Alkitab saya udah Kejadian Wahyu udah 10 kali. Tapi dia kalau saya lihat belum, doanya juga bolong-bolong masih ya. Tapi kok nggak adil nih Tuhan? Ya, itu kadang sering terjadi, betul saudara? Itu sering terjadi loh. Itu kadang datang ke pikiran kita, masuk ke hati kita, akhirnya dari hati kita ini mengambil satu kesimpulan. Benar Tuhan gak adil. Betul, benar Tuhan gak adil nih. Tuhan lagi tidur, gak memperhatikan saya gitu ya. Padahal saya udah lakukan ini, udah lakukan itu gitu saudara ya. Tapi apapun itu hari ini saudara dan saya ada di tempat yang benar. Kita harus kembali kepada apa kata Tuhan, amin. Apa kata firman Tuhan saudara? Hari ini kuncinya adalah orang benar. Kalau kita menjadi orang benar, Tuhan tak ragu-ragu percayakan berkatnya. Apapun itu, berkat Tuhan semuanya. Tuhan pasti gak ragu-ragu. Itu tepat pada waktunya
kita akan pasti alami. Tuhan Yesus adalah kebenaran dan hidup. Amin. Bisa selanjutnya. Nah, saudara, Yohanes 14 ayat 6. Ini sudah sering kita baca, mungkin teman-teman udah mungkin puluhan, ratusan kali. Akan saya baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, apapun itu, Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Saudara, ya, kalau hidup mau benar, pusatnya Yesus. Amin. Ya, pusatnya Yesus. Saudara, kita boleh bekerja, tapi pusatnya adalah Yesus. Apapun itu yang kita lakukan, untuk menjadi benar kita harus percaya sama Yesus. Tuhan ini sebagai satu-satunya juru selamat, ya, jalan kebenaran. Bahkan dikatakan Dia yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Ya, inilah berkat terbesar, yaitu keselamatan, saudara. Jadi Tuhan itu sebenarnya pemilik yang punya semua, apapun itu yang hidup di bumi, di bawah bumi, di atas. Yang Tuhan yang punya itu Tuhan semua, saudara. Jadi fokusnya adalah firman Tuhan itu mau supaya hidup kita benar. Fokusnya adalah apapun itu tetap Yesus. Karena Dia adalah jalan kebenaran. 1 Korintus di situ mungkin nggak ada ya, saudara. 1 Korintus nggak apa-apa saya baca firman hari ini, karena ya ini versi Tuhan ya, supaya kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Aku senantiasa mengucap syukur, kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Wow, luar biasa. Intinya di dalam Yesus kita kaya dalam segala hal, saudara. Balik lagi di dalam Yesus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah, karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan punya semuanya itu, tapi Dia rela miskin supaya kita jadi kaya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kalau kita ikuti lirik-lirik lagu ini bagus, saudara. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku kaya. Tapi fakta sekarang Tuhan kok beda gitu ya. Karena kita belum dibenarkan, amin. Karena kita masih berpikir bahwa aku kerja dulu nih, usaha dulu nih, diberkati baru aku jadi berkat. Tapi sebenarnya firman Tuhan gak seperti itu. Gak bisa dibalik, saudara. Tetap Tuhan utamanya, Yesus fokusnya. Yesus harus yang paling penting dan paling utama, saudara. Nah, orang benar, orang yang hidupnya di dalam Yesus. Saya teringat dengan Daud, ya. Di Alkitab, pasal paling terpanjang di Alkitab itu Mazmur 119. Itu Daud, saudara. Nah, Daud ini cinta Tuhan. Judulnya di dalam Mazmur 119 ayat 30 sampai ke 160, saudara ya. 100 berapa itu ya? Itu paling pasal paling banyak di dalam Alkitab itu Mazmur 119. Dan itu yang menulis adalah Daud. Nah, Daud ini, saudara, begitu cinta akan firman-Nya. Dia sangat cinta akan firman Tuhan. Jadi sepanjang kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur 119 itu, judulnya itu adalah bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Nah, Daud itu cinta sama Tuhan. Daud itu
sangat mencintai firman Tuhan. Sehingga Daud itu sangat-sangat diberkati saudara. Hidupnya sangat dibela, ditolong Tuhan. Walaupun kadang yang dia alami itu secara jasmani, secara faktanya kadang beda. Padahal dia cinta Tuhan saudara. Di bulan lalu kan istri saya ke Arta itu bagi penolakan. Bahkan Daud pun pernah tertolak saudara. Dikejar-kejar ya, dikejar-kejar sama mertuanya Saul. Belum lagi dijelek-jelekin ya sama keluarga sendiri, bahkan anaknya sendiri. Tetapi Daud itu cinta sama firman Tuhan dan cinta sama Tuhan. Sehingga apapun dilakukan Daud, Tuhan selalu bela. Jadi saudara jangan ingat selalu bahwa, jangan lupa bahwa kita ini gak lepas dari proses untuk mendapatkan berkat Tuhan itu, amin. Selalu ada proses di balik itu. Selalu ada tantangan di balik itu. Tapi Daud itu tetap cinta Tuhan. Makanya firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mau hidup benar saudara, hiduplah dalam kebenaran. Saya baca satu ayatnya di 119 ayat 30. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. 160 ayat 160 dikatakan dasar firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita mau hidup benar, balik lagi saudara bahwa firman-Mu ya, kembali ke firman Tuhan. Yesus dan firman saudara, itu satu paket, kita gak bisa pisahkan. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Pada waktu apa? Firman sudah. Firman tinggal di dalam kita. Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Makanya di gereja saya senang baca firman saudara. Berulang-ulang. Ngerti gak ngerti? Baca aja saudara. Saya begitu, saya baca saudara. Kejadian sampai awal saya baca. Kadang saya gak ngerti. Tapi satu titik waktu kita dalam kesusahan, dalam tekanan, dalam kesulitan, kita selalu kadang ingat firman Tuhan membuat kita itu kuat. Amin. Kalau kita mau hidup benar saudara, tinggal di dalam firman Tuhan. Hari ini, saudara, saya mau bagi 1 juta buat teman-teman semua. Amin. 1 juta bukan dalam bentuk materi ya. Kita harus terhubung selalu dengan Tuhan. Hari ini saya mau bagi yang pertama ada 3 kunci bagaimana berkat ada di atas kepala orang benar. Hari ini pulang bawa 1 juta, amin. Supaya lebih bisa tinggal ya, gampang diingat. Pokoknya hari ini 1 juta ya. Bawa pulang 1 juta masing-masing, 1 juta udah berapa ya? Nanti Pak Herman tuh akan hitung Pak sama Kak Ellen. Tapi ya kita harus percaya bahwa Tuhan kita gak ragukan dengan segala berkatnya. Tapi yang menjadi problem adalah diri kita, amin saudara. Nah, hari ini kita bawa 1 juta. Yang pertama 1 juta itu adalah setia saudara. Saudara kalau pasangan suami istri kalau udah gak setia, yang terjadi adalah kehancuran, amin. Maka berusahalah saudara supaya setia. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini soal kepercayaan. Tuhan itu mau kasih sesuatu yang besar, ini soal kepercayaan, amin. Kalau saudara percaya, Tuhan lihat, kan tadi Tuhan melihat semua ya. Tuhan itu selalu berhubungan dengan hati lah. Sebenarnya tadi dia ngomongin tentang hati, tapi ini relate juga saudara. Dengan kesetiaan. Saudara setia itu dipercaya, saudara tekun ya. Saudara komitmen dengan apa yang saudara lakukan. Terus menerus. Walaupun kadang gak enak, walaupun kadang di alam itu sulit gitu ya. Setia tetap percaya kepada siapa? Tadi kan Tuhan, Yesus firman-Nya, berdoa, terus ibadah, memberi, menabur, mengasihi sesama, keluarga, teman. Jangan berhenti setia saudara. Tetaplah setia ya. Lukas 18 itu tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, itu saudara dan saya, yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka, amin saudaraku. Tuhan gak mengulur-ngulur waktu, Tuhan gak menunda-nunda. Tuhan itu kadang berpikir Tuhan itu gak adil. Tuhan berkati orang lain, gak berkati saya. Dengar saudara, setia saudara. Setia berdoa, amin. Apapun yang Anda alami saudara hari ini, minggu ini mungkin gak enak. Setia,
Datang ibadah, datang berdoa, datang ada HWI nanti hari Rabu, ada healing worship, ada care group, ya, ada sel, ada cool. Saudara datang, saudara. Berdoa, amin. Something until happen, saudara. Sampai sesuatu terjadi, berdoa. Terus menerus siang dan malam itu kan, siang dan malam berseru itu kan setia, saudara. Siang malam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Terus saudara berdoa sampai sesuatu terjadi. Mungkin belum alami, yang lain sudah alami. Enggak apa-apa, amin, enggak apa-apa. Mungkin pergumulan belum selesai, yang lain sudah. Enggak apa-apa, tetap setia. Kalau Tuhan melihat hati kita setia, saudara, saya percaya Tuhan enggak mengulur-ngulur waktu. Dia akan kasih kita tepat pada waktunya. Waktu saya masih ingat bekerja waktu di Medan dulu ya. Selesai kuliah saya bekerja. Singkat ceritanya saya dikeluarkan dari pekerjaan karena saya ikut PNS. Saya ikut PNS itu ketahuan sama kantor, langsung dikeluarin, saudara. Kita datang sama bos, ya kan kita mau lebih baik gitu, tapi ya tetap dikeluarin, saudara. Padahal waktu itu kita sudah rajin, saudara. Jangan katakan menara doa. Ya itu dari subuh itu udah menara doa. Masih youth dulu. Ibadah rajin Sabtu Minggu. Minggu itu bisa 4 kali 3 kali ibadah kalau di Medan sana. Ya udah kita hadirin semua. Udah kita lakukan semua. Tapi faktanya loh kok begini ya gitu ya. Saudara setia. Dan ada alasan buat kita untuk tinggalin Tuhan dong. Ya kan. Masa dengan gara-gara begini udah hamba Tuhan. Pengusahanya hamba Tuhan lagi, saudara. Pendeta lagi, saudara. Kita dikeluarin begitu saja. Bisa kecewa. Tapi Tuhan bilang setia, saudara. Waktu kita setia, apa? Berkat Tuhan dibenarkan. Berkat Tuhan akan tiba pada waktunya. Kadang kita nggak sadari sebenarnya berkat itu Tuhan mau kasih. Kemarin Pak Gembala spill banget tuh, di spill ya. Jadi sebenarnya berkat itu malaikat sudah mau antar nih ke rumah saudara. Dia mau kasih nih. Tiba-tiba pas waktu mau ngasih, malaikat yang mau ngasih, terjadi keributan gitu. Terjadi huru-hara. Bertengkarlah suami istri ya, ribut dengan tetangga, ribut sama bos di kantor. Padahal udah doa nih, serius gitu ya, Tuhan pasti diberkati, berhasil. Gitu mau dikasih, tiba-tiba malaikat cancel gitu ya. Enak gak kalau di cancel itu? Oh bos, bahaya nih. Dikasih berkat bisa ribut begini. Akhirnya gak sampai, saudara. Padahal berkatnya sedikit lagi. Makanya butuh kesetiaan sedikit demi sedikit, saudara. Terus dekat sama Tuhan ya. Apapun itu yang terjadi, jangan lihat rumput tetangga ya, jangan lihat berkat orang lain, lihat dirimu dengan Tuhan. Semakin dekat, Tuhan pasti dengar, saudara. Kan kalau kita mau manggil anak kita, Jevano, dari jauh, saudara, dari Pasar Minggu ke Depok kan nggak ini, saudara. Jevano nggak dengar, saudara. Tapi waktu Jevanonya mendekat ya, sampai depan rumah, Tuhan, tolong Tuhan, bela, berkati Tuhan. Oh yes, dengar nggak? Dengar, sudah. Jadi makin dekat, saudara, makin dekat tuh. Semakin setia, saudara, cari Tuhan, doa terus berdoa, ibadah terus ibadah. Karena itu yang paling dasarnya adalah itu, gitu ya. Jadi setia, saudara. Saya ingat bos saya dulu di kantor saya masih di sini. Pertama saya sampai di sini, saya bekerja ya di perusahaan itu dengan gaji, saya masih ingat gaji saya 1 juta. Karena saya datang ke Jakarta dalam kondisi non job, pengangguran, saudara. Apapun saya kerjakan, ya udahlah, cari kantor, John, oke. Urus PT, urus ini sudah, oke Pak, siapa, lakuin. Saya 1 juta sebulan, saksinya ada istri saya. 3 bulan naik 1,5 juta. Aduh, hidup di Jakarta 1,5 juta, mau menikah lagi, aduh Tuhan, sinambut kapan terkumpulnya begini gitu ya. Aduh, boro-boro punya motor, punya mobil, aduh boro-boro, saudara, nggak kepikiran lagi. Tapi setia aja, datang ke Hero ya. Datang ke Hero masih naik Metro Mini gitu ya, Kopaja, masih naik ke Hero ibadah gitu ya. Sampai satu titik kita setia. Dikasih motor, saudara. Saya masih ingat Suzuki Smash waktu itu. Sekarang udah hilang ya Pak ya.
Saya setia aja, yuk pelayanan, yuk. WL katanya, waduh WL saya pendoa, pemalu, WL lagi disuruh. Udah ayo udah, ikuti aja, setia. Jadi waktu bos saya ini saudara, perusahaan saya tempat dia bekerja ini bagus saudara. Sampai kita punya ruko di Cawang bypass sana itu. Proyeknya naik saudara. Saya karyawan pertamanya, dari gaji 1 juta. Naik saat itu. naik terus. Kasih motor ya, naik terus sampai kita punya mobil operasional ya. Sampai kita punya 3 lantai kantor kita, ruko di sana tuh. Tapi saudara, bos saya ini nggak setia. Nggak tahu kenapa dia nggak setia. Akhirnya dia punya Will ya, wanita idaman lain, wanita idaman lain. Akhirnya menikah. Akhirnya dalam tempo yang singkat-singkatnya hancur saudara. Gajian nggak gajian ya, komisi nggak dikeluarin. Wah itu benar-benar itu problem banget. Kita butuh diberkati, kita butuh berkat untuk kesana kemari gitu. Tapi tiba-tiba perusahaan seperti itu. Terus saya renungkan, iya ya. Waktu kita nggak setia saudara. Lihat apa yang terjadi saudara. Kalau kita nggak setia dengan pasangan kita, hancur saudara. Amin, hancur. Makanya ayo saudara setia. 1 juta yang kedua. 1 juta yang kedua ya. Jujur saudara. Amin. Kalau kita ngelihat di di iklan-iklan syarat-syarat karyawan gitu ya. Selalu ada kata jujur. Amin. Ada jujur. Nah, Mazmur 37 perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yes. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara jujur, amin. Waktu kita jujur Tuhan lihat. Jujur itu gak kelihatan, tapi waktu akan membuktikan. Time will tell you. Kesetiaan itu gak kelihatan, tapi waktu akan menunjukkan. Tuhan akan melihat, pantas gak, siap gak. Kalau saya jujur Pak, buktikan bagaimana saudara jujur saudara. Jujur itu hati yang tulus, lurus, bersih. Apa yang dikatakan, apa yang di hati, apa yang dilakukan sesuai dengan kebenaran, tanpa kebohongan, amin. Tidak curang, apa adanya, no drama. Kalau sering nonton film drama, tapi kita no drama ya. Saudara, tepat janji, amin. Kalau saya tepati janji saudara. Ya. Karena jelas, kepada orang yang jujur pasti ada masa depan. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Contohnya Ayub. Ayub itu luar biasa saudara. Ayub itu jujur. Saya bacakan saudara. Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis. Nah ini ternyata Tuhan juga bisa ngobrol sama iblis ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, Yusuf itu demikian saleh dan jujur, takut akan Tuhan. Apakah lepas dari problem atau masalah? No, saudara. Ya, iblis itu selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau kita buka celah hati kita mulai nggak jujur, kita nggak mulai setia, iblis akan masuk saudara. Dan iblis itu bisa memberantakan semua, membuat berantakan hidup kita. Tapi ketika ada berkat Tuhan, seberantakan apapun keluarga kita, pekerjaan kita, Tuhan pasti bela. Dan itu yang dialami Ayub saudara. Tuhan ingat Ayub ini saleh dan jujur, orangnya jujur. Di sini bapak-bapak Pak Hermanto yang kalau di pabrik itu kan Pak pasti selalu Pak ya, cari orang yang jujur Pak. Kalau orang jujur biasanya udah 90% ya Pak ya, diterima. Di-spill sama Pak, orangnya jujur Pak, setia Pak, baik. 90% kayaknya udah ditahan Pak, diterima ya Pak ya. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Waktu kita akan membuktikannya. Kalau kita mau jujur ya katakan ya di atas ya, kata Tuhan ya, firman Tuhan. Tidak di atas tidak saudara. Saudara boleh jujur dengan kondisi saudara di hadapan Tuhan. Curhatlah sama Tuhan, amin. Sebelum curhat di sosial media, curhatlah dulu sama Tuhan saudara. Sebelum besti-besti saudara, sebelum pada curhat dululah sama Tuhan ya.
Cerita dulu sama Tuhan, jujur aja sama Tuhan. Tuhan gue kesal, Tuhan gue marah, Tuhan aku ngambek. Tuhan harusnya begini-begini. Enggak apa-apa, cerita aja sama Tuhan. Jangan cerita di sosial media saudara, itu akan digoreng-goreng. Kalau itu digoreng-goreng jadi pisang goreng saudara. Kalau digoreng-goreng itu kemana-mana. Kalau sekarang itu kan bisa viral kan. Ya joget-joget aja viral saudara. Besoknya udah hancur rumahnya. Hati-hati teman-teman ya, hati-hati saudara. Saya rasa lebih indah dan lebih enak kalau kita curhat sama Tuhan, amin. Ayub itu jujur saudara. Tapi ada satu contoh di Alkitab, Ananias dan Safira di Kisah Rasul. Dia jual tanah terus datang sama Petrus ya, segini katanya. Padahal gak segitu ya. Ya, nilainya 100 juta padahal dia sampaikan 50 juta. Akhirnya dalam tempo yang singkatnya dicabut nyawanya saudara. Datang istrinya lagi. Benarkah segitu kata Petrus. Benarkah segitu? Dan dia sama juga gak jujur. Akhirnya apa? Ya itu saudara. Kalau kita mulai gak jujur saudara, bagaimana Tuhan itu bisa mempercayakan sesuatu? Bos kita aja nih ya, bos kita aja. Teman-teman yang pernah di HRD ya. Itu kan kalau udah jujur gitu ya, udah berpotensi lah. Ya pasti prioritas lah, amin. Saudara prioritas. Kalau saudara belajar jujur mulai dari diri saudara. Kita jujur, Tuhan, aku salah kemarin Tuhan, ampuni saya Tuhan. Setiap hari, amin. Setiap hari saudara. Karena kita nggak bisa bendung apa yang masuk dan keluar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu nggak bisa kita bendung. Semuanya ada yang baik, ada yang nggak baik. Tergantung hati kita. Mau pilih yang mana ini? Kalau kita pilih mau jujur, yes. Tuhan pasti bela, amin. Berkat Tuhan pasti turun. Saudara dan saya pasti dibenarkan. Ini layak, ini siap. Kasih berkat sama dia. Dia jujur saudara. Orang jujur itu pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Sejuta yang ketiga. 3 juta dong ya. Taat saudara. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Saudara taat. Itu sesuatu sikap yang tunduk, mengikuti aturan, perintah Tuhan dan firman-Nya. Dan tidak memberontak. Taat itu kadang gak enak kalau itu di luar zona nyaman kita. Itu ini enggak zona nyaman kita. Kayak kita enggak enak ya. Tuhan bilang kasihilah. Walaupun dia mungkin ngejelekin kamu, ya kasihilah. Kalau saudara taat, saudara diberkati. Firman Tuhan di dalam Kejadian sampai Wahyu saudara. Tidak ada satupun saya lihat nabi-nabi, rasul, kalau dia nggak taat nggak diberkati. Amin. Ketika dia bertobat, dia taat, wah itu Tuhan langsung sep. Itu Pak Gembala sering itu. Kalau bangsa Israel baik, taat, setia, datang sama Tuhan, itu dipulihkan. Tapi ketika jauh dari Tuhan, menyembah Baal, cari yang lain dulu sebelum Tuhan, itu hancur saudara. Hancur saudara. Tapi itu baik lagi, dekat sama Tuhan dipulihkan lagi. Capek juga jadi Tuhan ya. Kamu kemarin ngambek, sekarang baik. Terus lagi marah lagi ya. Capek juga dari Tuhan. Itulah Tuhan kita. Makanya dasarnya adalah Yesus dan firman-Nya. Bolak-balik, jatuh bangun. Tapi Yesus tetap welcome, saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah hari ini. Kita ikut taat aja, walaupun gak enak. Amin. Melakukan firman itu enak apa enggak, saudara? Tuhan bilang kan enak kalau kita versinya Tuhan. Tapi secara jujur aja teman-teman ya. Bahwa jujur aja, enak enggak ngelakuin firman Tuhan itu? Kadang gak enak, amin. Kadang susah. Aduh, jam 4:30 bayar HWI. Aduh ngantuk Pak. Kemarin kerja lembur gitu ya. Ngantuk. Kadang susah saudara. Tapi Yesus bilang, ikulah kuk ya. Firman itu enak kalau kita tadi tuh mau setia, jujur, ya, buka aja apa adanya saudara. Tuhan itu mengasihi kita semua, amin. Yang terakhir saya tutup dengan ini saudara. Di Alkitab itu saya lebih jujur, setia, taat. Yang saya lihat sih cuman Yesus, amin. Gak ada figur gitu ya.
Ada yang jujur tapi nggak taat. Ada yang setia tapi itu ya banyak orang dipanggil, dipilih tapi sedikit yang setia. Figur yang paling tepat bagi saya adalah orang yang setia, jujur, taat sampai mati adalah cuman Yesus. Amin. Cuman Yesus. Taat sampai mati, dia rela miskin supaya kita kaya. Dia mati untuk menyelamatkan dosa kita. Dia belajar taat sampai mati, saudara. Itulah Yesus, itulah yang kita percayalah Tuhan yang ada di dalam kita dan firman-Nya. Abraham taat, ya banyak gelar ya. Bapak sejumlah besar bangsa, beroleh Ishak, tapi dia satu gak jujur. Waktu dia ke Mesir, itu istrinya, tadi bilang gak istrinya. Itu saudara saya, dia gak jujur, saudara. Nuh juga, dia taat bangun bahtera. Sisi rumah keluarga diselamatkan. Tapi ada satu titik keluarganya berantakan, amin saudara. Tapi cuman yang figur yang pas menurut saya itu cuman hanya Tuhan Yesus. Makanya dari awal tadi saya mau katakan, fokusnya adalah Tuhan Yesus. Dia setia, kita walaupun gak setia, kita yang gak adil, dia tetap adil, dia tetap setia. Dia tetap jujur, taat saudara sama bapaknya. Kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku. Dia jujur sama bapaknya, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Amin. Tuhan sebenarnya ini berkat ini baik untukku, tapi kehendak-Mu jadi Tuhan ya. Karena saya begitu saudara. Kalau saya mau masukin harga tuh gitu. Tuhan ini harga yang terbaik. Kalau ini berkat Tuhan buka. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Tapi sebenarnya pengen saya dapetin. Walaupun gak dapat, saya tetap setia saudara. Saya tetap jujur, saya tetap taat aja sama Tuhan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Forget ya kan. Yang lain lagi saudara. Karena Tuhan bisa buka pintu yang lain. Ditutup pintu yang satu, ada yang lain saudara. Saya percaya itu Tuhan. Sebagai penutup saudara, ini hati ya. Kita bicara sikap hati. Saudara setia, jujur, taat itu gak kelihatan. Tapi waktu yang akan membuktikan. Itu di mana saudara? Dalam hati kita. Makanya berkat ada di atas kepala orang benar. Kuat kepala Tuhan. Karena kepala ini adalah ya apa yang masuk dan keluar yang kadang kita gak bisa kendalikan. Amin saudara. Yang masuk keluar semua dari kepala ini saudara. Tapi keputusannya di mana? Sumbernya di mana? Di hati. Sumbernya di hati. Hati saudara setia, jujur, taat. Firman Tuhan katakan Amsal 4 ayat 24, jagalah hatimu. Tuhan melihat hati. 1 Samuel waktu Samuel memilih Daud. Tuhan bilang apa? Tuhan melihat hati. Dari hati timbul segala pikiran yang baik atau yang jahat. Di Matius 15 saudara. Pembunuhan, iri, dengki, semua itu timbul. Yang baik juga bisa timbul dari hati. Dari mana, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita ada di Tuhan Yesus, saya percaya di hati kita ada Tuhan Yesus. Saya akan tutup satu ilustrasi ini saudara. Boleh saya dibantu? Ini saya sangat diberkati dengan ilustrasi ini. Supaya sudah dapat 1 juta, amin? Ya. Sudah dapat 1 juta plus lagi ini saudara. Saya sangat diberkati dengan ilustrasi ini. Simple tapi menurut saya saudara, ini sangat powerful sekali ya. Kita bawa berkatnya. Masih disegel, amin. Saudara. Nah, perhatikan. Saudara, kelas ini adalah hati kita, amin. Hati saudara dan saya. Sejak semula Tuhan menciptakan manusia itu murni, baik. Kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Inilah hati kita, Tuhan ciptakan saudara. Waktu Tuhan ciptakan hati kita itu begitu bersih, amin. Dipenuhi dengan hati yang bersih, tidak dicemari dengan yang lain saudara. Ada firman Tuhan, kita berdoa dekat sama Tuhan karena tidak ada dosa ya. Karena begitu dekat dengan Tuhan. Tapi satu waktu manusia itu memilih jalannya sendiri karena Tuhan ngasih kehendak bebas, betul saudara? Pasti dikasih kehendak bebas buat kita semua untuk memilih jalan hidup kita. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Katakan ini dosa saudara. Dosa itu kadang kita nggak tahu ya. Tadi dikatakan kepala kita ini bisa melihat, bisa mendengar apa yang masuk dan keluar. Fungsinya adalah di kepala kita ini. Sewaktu-waktu saudara, karena kita tergiur dengan keadaan sekeliling kita, Tuhan gak adil sama saya.
Saya udah doa, saya udah puasa, saya udah ibadah, saya udah lakukan buat Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Semua waktu saya untuk Tuhan, tapi saya alami ini, kenapa sulit, kenapa masih kurang, kenapa hidup pas-pasan. Akhirnya kita kecewa, betul? Pernah kecewa? Saya pernah kecewa, saudara. Di sini semua kita pernah kecewa ya, mungkin kita kecewa. Kekecewaan itu membuat kita jarak dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Hati kita yang tadi murni, Tuhan ciptakan bersih apa adanya, mulai terkontaminasi, saudara, karena perbuatan kita, saudara. Lihat, saudara, air yang bersih tadi berubah, hidup kita jadi berantakan ya. Ini berubah, saudara. Tapi kalau kita kembali kepada tetap setia, amin. Kita tetap jujur, kita tetap taat sama apa kata firman Tuhan. Ya, kamu alami yang gak baik, tapi balik semua itu, mata Tuhan selalu melihat hati. Dia selalu lihat hati saudara, apapun yang sudah alami siang hari ini. Tuhan tahu kok, amin. Tuhan itu enggak tidur. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan itu mengawasi orang baik dan orang jahat. Itu begitu capeknya Tuhan itu ya. Orang baik aja, orang jahat aja diawasi, apalagi orang baik, saudara. Tapi saudara kembali, Tuhan, ya saya alamin sesuatu yang gak baik dalam hidup saya tetap setia, amin. Saudara setia, waktu saudara setia, hati kita ini kan dipengaruhi mana yang baik, mana yang gak baik, saudara. Waktu saudara doa, kembali lagi baca firman-Nya, ngerti gak ngerti, beban memang berat, tapi saudara melangkah untuk ibadah, paksakan datang ibadah, memang berat, saya paksakan untuk berdoa. Kembali lagi, saudara, hati kita dibersihkan lagi, saudara. Lihat, saudara, sampai terus, tapi di pertengahan juga masih belum saya alami Tuhan. Saya udah lakukan sesuatu buat Tuhan, saya belum alami. Kecewa lagi, saudara. Saudara jatuh, kepleset lagi, ketimpa tangga lagi, jatuh ya. Nah, hati kita masih tercemar, saudara. Tapi tetap saudara setia. Belum ada berkat, tapi saya mau Tuhan. Aduh, memang berat nih melangkah ke gereja, melakukan hal yang mungkin enggak populer, Tuhan. Sok kudus, sok suci mungkin ya enggak populer, tapi waktu saudara lakukan itu, yang terjadi adalah Tuhan mulai membersihkan kehidupan saudara, amin. Terus saudara lakukan. Saudara enggak bendung informasi dari luar sana negatif, tapi saudara terus setia, saudara. Saudara terus setia, saudara. Amin, saudara. Saudara setia. Taat saja. Amin. Enggak enak. Ikut tuh, lakukan firman kadang enggak enak, tapi saudara taat saja, saudara. Saudara taat, amin. Yang tadinya hati kita dicemari dengan hal negatif, saudara. Lihat, saudara. Amin. Doa terus ya. Belum dijawab doanya, Bu ya. Udah 20 tahun, Bu. Doa terus. Kalau saya ingat kata Bu Felis, belum closing, sundul. Apa itu sundul? Terus promosikan. Oh, promosi, oke. Terima kasih Bu Felis. Saudara, jangan cari solusi ke manusia, saudara. Saudara ngutang, ya. Saudara cari orang lain. Stop, saudara. Ya mungkin kepleset sedikit, kepleset ya. Kepleset nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Tapi setia lagi, terus taat lagi, amin. Saya percaya nggak ada masalah yang kekal dalam hidup kita, amin. Terus, saudara, setia terus. Tuhan akan bersihkan, saudara. Wow. Terus, saudara, terus. Setia, jujur, taat. Tepuk tangan dong. Ini bukan sulap, saudara. Ayo kita tutup, saudara, yuk. Saya bilang, Mas Yopi. Wow, saudara diberkati, amin. Terlebih saya, saudara. Saya sangat diberkati, saudara. Kadang saya berpikir, Tuhan, kalau mau Tuhan berkati saya hari ini, bisa, saudara. Terus saudara jangan selalu berpikir, gitu berdoa langsung diberkati. Gitu berdoa langsung dijawab, gitu ibadah langsung dapat solusinya. No, saudara. Buktikan saudara itu kasih, saya senang dengan kata-kata ini, kasih satu alasan sama Tuhan supaya Tuhan itu nggak mengulur-ngulur, bukan mengulur-ngulur ya, dia nggak nahan-nahan. Aduh, aku nggak tahan memberkati kamu, saya kepengen berkati kamu, ya. Kasih alasan, saudara.
kalau dia lihat hati kita, oh dia setia, oh dia jujur, dia taat. Saudara, berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu akan turun dalam kehidupan saudara dan saya. Dulu saya dari Medan itu cuma bawa satu tas. Saya selalu ingat, saya nggak akan bosan-bosan sampaikan ini. Saya cuma bawa satu tas, enteng satu, rangsel satu. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ini yang kita kejar. Bukan berkatnya, tapi sumbernya adalah Tuhan. Di atas kepala, ya memang kepala ini buat kita hiruk pikuk dengan segala macam. Tapi sumbernya hati. Di hati itu ada kesetiaan, kejujuran, ketaatan. Saudara lakukan, saudara pasti diberkati. Dan Alkitab itu tidak kekurangan contoh-contoh, saudara. Semua ada, yang kesal, yang marah, yang berzina, yang mencuri, yang membunuh, semua ada. Tapi waktu mereka setia, mereka jujur dan taat di hatinya, Tuhan lihat hati. Dia nggak lihat apa yang saudara pakai hari, dia lihat hati saudara. Waktu Tuhan lihat hati, berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kaya bukan hanya materi, harta saja saudara. Saudara kaya dengan hikmat, pengetahuan, kepandaian. Adik-adik yang sekolah, saudara diberkati dengan pengetahuan, kepintaran. Saudara masih mencari pekerjaan,